Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ishak dengan NIM 2050602011111052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem kendali sebagai kuis yang pertama. Sebelumnya, apa sih sistem kendali itu? Sistem kendali adalah sekumpulan cara, teknik, dan metode untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari sistem agar tujuan dari sistem tersebut dapat dicapai. Nah, bagaimana sih klasifikasi dari sistem kendali? Yaitu yang pertama, diklasifikasikan berdasarkan jenis sinyal yang digunakan, yaitu terdiri dari sistem kendali waktu kontinu dan sistem kendali waktu diskrit. Yang pertama, sistem kendali waktu kontinu. Dalam sistem ini, semua sinyal yang digunakan adalah dalam waktu yang terus-menerus atau kontinu. Contohnya pada pengukuran temperatur. Sedangkan untuk sistem kendali waktu diskrit, yaitu yang digunakannya adalah sinyal waktu diskrit dan memiliki dua kemungkinan atau biner, yaitu on atau off. Contohnya yaitu pada saklar. Kemudian ada sistem kendali diklasifikasikan berdasarkan jumlah masukan dan keluar yang ada, yaitu terdiri dari kendali SISO dan MIMO. Sistem kendali SISO atau single input dan single output memiliki satu masukan dan satu keluaran. Contohnya itu satu masukan dari termokabel menghasilkan satu keluaran dari termokabel itu juga. Selain itu, dia juga memiliki satu antena buat mentransmisikan dan menerima sinyal. Contohnya itu pada radio, satelit, GSM, CDMA sistem. Kalau kalau sistem kendali MIMO atau multiple input dan multiple output, dia itu memiliki satu masukan atau lebih dan memiliki satu keluaran atau lebih keluaran. Contohnya itu pada controlling data sistem akuisis. Sistem ini juga disebut dengan multiplexing spasial karena dapat mengirimkan berbagai sinyal dan menerima berbagai sinyal yang ada. Dan ada sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup. Hal ini diklasifikasikan berdasarkan jalur umpan baliknya, yaitu yang pertama ada sistem kendali loop terbuka. Mula-mula yaitu berawal dari input, kemudian dikontrol sistem, dan kemudian diproses atau di-planning, dan menghasilkan sebuah output. Di loop terbuka ini tidak ada yang namanya feedback atau umpan balik, sehingga dia kurang presisi dan kurang stabil, serta kurang akurat dalam menerima sinyal, karena nggak ada yang namanya pengukuran atau measurement yang membuat data tersebut ada kurang adanya sistem pengontrolan, sehingga data tidak presisi dan stabil. Kemudian ada sistem kendali loop tertutup, yaitu bermula dari input yang masuk ke dalam pendeteksi kesalahan atau pendeteksi error, kemudian dilanjutkan ke kontrol sistem, selanjutnya akan diproses atau di-planning. Nah, setelah diproses, ada penyesuaian apakah data output atau sinyal output itu sesuai atau tidak dari yang kita inginkan. Apabila tidak sesuai, maka akan diteruskan ke feedback atau umpan balik untuk dikembalikan ke input dan diteruskan ke pendeteksi kesalahan. Dan di pendeteksi kesalahan ini, dia juga dicari tahu ya kesalahan dari sinyal itu apa, kemudian dikontrol, kemudian dilanjutkan dikontrol, lanjutkan ke planning, dan sampai akhirnya keluar menjadi output yang kita harapkan. Selain itu juga ini merupakan disebut juga kendali otomatis ya karena memiliki sensor dimasukannya. Nah, ini adalah perbedaan loop terbuka dan tertutup secara singkat. Kalau sistem kendali loop terbuka ini tindakan kendali tidak tergantung pada keluaran yang diinginkan. Jalur umpan balik tidak ada, yang tadi sudah dijelaskan ya tidak ada feedback sehingga datanya kurang akurat dan presisi karena nggak ada pengukuran atau measurement. Kemudian juga dalam loop terbuka disebut juga sistem kendali non umpan balik karena nggak ada feedback, terus mudah perancangannya, lebih murah, tetapi tidak akurat. Kemudian ada sistem kendali loop tertutup, yaitu tindakan kendali tergantung pada keluaran yang kita inginkan.
kemudian ada jalur umpan baliknya ada, karena ada feedback tadi, kemudian disebut sebagai sistem kendali umpan balik, perancangannya sulit, lebih mahal, dan dia lebih akurat karena ada tindakan measurement dari feedback tadi. Nah, selanjutnya apa saja sih jenis umpan balik itu? Itu yang pertama ada umpan balik positif, di mana RS ini sebagai input yang akan diteruskan ke pengendali error dan kemudian akan diteruskan ke eh, notasi G, yaitu sebagai gain loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi. Dan kemudian di dalam C fungsi S ini, dia akan dideteksi apakah sudah sesuai dengan output yang kita inginkan atau belum. Kalau belum, dia dikembalikan ke notasi H, di mana notasi H ini adalah jalur umpan balik atau feedback tadi, yang kemudian diteruskan ke pendeteksi kesalahan, buat dideteksi kesalahannya itu apa dari sinyal tersebut, sehingga nanti diteruskan lagi ke notasi G, sampai datanya itu atau sinyalnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dari diagram Euler tersebut menghasilkan rumus sebagai berikut. T sama dengan G per 1 min GH, di mana T adalah fungsi transfer dari gain keseluruhan, di mana semakin besar nilai G sama H-nya, maka pembaginya kan semakin kecil, sehingga semakin kecil pembaginya, maka semakin besar T-nya. Jadi semakin besar nilai G sama H-nya, maka semakin kecil penyebutnya, sehingga T-nya juga semakin besar. Dan ada umpan balik negatif, di mana dari proses diagram alirnya itu sama dengan umpan balik positif, akan tetapi di umpan balik negatif ini tujuannya untuk mengurangi kesalahan antara masukan referensi dan keluaran. Dan dirumuskan sebagai berikut, yaitu T sama dengan G per 1 plus GH. Nah, hubungannya yaitu semakin besar notasi G sama H-nya, maka semakin besar pula pembaginya, sehingga T-nya semakin kecil. Nah, kalau si positif kan semakin besar nilai GH-nya, maka semakin besar nilai T-nya. Tapi kalau umpan balik negatif ini kan buat mengurangi kesalahan ya, sehingga dia harus mengurangi nilai T-nya dengan cara memperbesar nilai G dan H. Kemudian ada pengaruh umpan balik pada noise, di mana R fungsi S ini sebagai input yang kemudian diteruskan ke pengendali error dan diteruskan ke GA. Nantinya yang membedakan dengan sebelum-sebelumnya adalah noise ini, N fungsi S, yaitu dia mengirimkan sinyal dari luar untuk masuk ke dalam sistem ini. Yang kemudian nanti kedua sinyal ini antara GA sama N fungsi S ini diteruskan lagi ke GB. Nah, dari GB ini, apakah data output yang diinginkan itu sudah sesuai apa belum? Kalau belum, akan diumpan balikkan ke notasi H dan dikembalikan lagi ke input buat dideteksi nanti kesalahannya. Nah, kerja dari GA sama GB ini itu sangat besar ya, karena noise kan apa? Dia itu berubah-ubah sinyalnya. Jadi si GB ini bekerja lebih keras supaya nanti hmm, bisa jadi output yang sesuai gitu. Selain itu juga H berpengaruh besar ya, karena dia itu melakukan feedback atau measurement buat nanti datanya lebih akurat dan presisi ya, sesuai dengan output yang kita harapkan. Maka dia bekerja lebih keras ya, karena si N fungsi S atau noise sinyal dari luar ini itu berubah-ubah gitu sinyal.
sehingga si H harus bekerja lebih ekstra untuk measurement atau penyesuaian agar sesuai dengan output yang kita harapkan. Selanjutnya, bagaimana sih sistem kendali dengan model matematik? Yaitu yang pertama ada sistem kendali model persamaan diferensial, yaitu dengan menerapkan hukum dasar pada sistem kendali yang diberikan. Kemudian langkah selanjutnya itu mendapatkan persamaan diferensial dalam hal masukan dan keluaran dengan menghilangkan variabel perantara. Nah, sebagai contoh adalah rangkaian RLC ya, di mana R sebagai resistor atau hambatan, kemudian ada L sebagai induktor, dan C adalah sebagai kapasitor. Nah, perhatikan contoh di atas ya, di mana VI sebagai tegangan input nanti akan menghasilkan V0 sebagai tegangan outputnya di kapasitor. Dari rangkaian RLC ini didapatkan persamaan atau rangkaian sebagai berikut. VI sama dengan RI plus L DI per DT, yaitu dia diturunkan arus diturunkan terhadap waktu plus V0 sebagai output. Nah, dari hal ini pengganti arus yang melalui kapasitor diganti menjadi I sama dengan C dV per dt, sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut, dan nantinya disederhanakan menjadi d kuadrat V0 per dt kuadrat plus R per L dV0 per dt plus 1 LC kali V0 sama dengan 1 LC kali V1, di mana persamaan ini tuh merupakan persamaan diferensial order 2 karena pangkat tertingginya yaitu pangkat 2, sehingga disebut diferensial order 2. Dan ada sistem kendali model fungsi transfer, di mana model fungsi transfer adalah model matematika S-domain dari sistem kendali. Fungsi transfer dari sistem linear invarian atau LTI didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi awal adalah 0. Jadi kondisi awalnya di setiap sistem adalah 0, maka X fungsi S ini sama dengan 0. Jika X fungsi T dan Y fungsi T adalah masukan dan keluaran dari sistem LTI, maka transformasi Laplace yang sesuai adalah X besar fungsi S dan Y besar fungsi S. Oleh karena itu, fungsi dari sistem LTI sama dengan rasio Y besar fungsi S dan X besar fungsi S, karena dia sudah di Laplace ya. Sehingga notasinya menjadi berikut. Sehingga fungsi transfernya itu adalah Y besar fungsi S per X besar fungsi S, di mana X besar fungsi S ini adalah sebagai input dan Y besar fungsi S adalah sebagai outputnya. Ini adalah model fungsi yang digambarkan pada diagram alir sebagai X besar fungsi S sebagai Laplace dari XT ya. Kemudian diproses, yaitu yang memakai transfer function tadi, dan menghasilkan output Y besar fungsi S. Kemudian ada contoh ya, sebelumnya kita kan telah mendapatkan persamaan diferensial dari sistem kelistrikan sebagai yang sebelumnya, yaitu pada persamaan diferensial ya. Nah, dengan menerapkan sistem transformasi Laplace di kedua sisi kanan dan kirinya, ini itu di Laplace ya, dari kanan sama kirinya itu di Laplace, sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut, yaitu V0 fungsi S per VI fungsi S sama dengan 1 LC per S kuadrat plus R per L kali S plus 1 LC.
di mana V1 fungsi S adalah transformasi Laplace ya dari tekanan masukan yang tadi, inputnya tadi. Kalau V0 fungsi S itu Laplace dari tekanan keluaran atau outputnya. Outputnya yaitu V0. Sehingga dapat di diagram alirkan V1, VI fungsi S itu sebagai input dan kemudian akan diproses ya dengan persamaan Laplace, yaitu ini ya, dan menjadi output V0 fungsi S, yaitu transformasi Laplace dari tegangan keluaran atau output. Ini juga merupakan order 2 ya, karena pangkat tertingginya adalah 2. Nah, selanjutnya bagaimana sih pemodelan dari sistem mekanik dari translasi itu sendiri? Yaitu pemodelan sistem mekanik translasi itu bergerak sepanjang garis lurus. Berbeda dengan yang namanya rotasi ya. Kalau rotasi kan ada sudut angularnya, tapi kalau mekanik translasi ini hanya bergerak sepanjang garis lurus saja. Nah, sistem ini tuh hanya atau terdiri dari 3 elemen dasarnya, yaitu ada massa, pegas, dan peredam. Nah, jika suatu gaya diterapkan sistem mekanik translasi, maka gaya tersebut akan ditentang oleh gaya yang berlawanan karena adanya massa, adanya elastisitas, dan gesekan antar sistem. Karena gaya yang diterapkan dan gaya yang berlawanan berada pada arah yang berlawanan. Hingga yang pertama yaitu karena massa. Mana massa adalah itu, karena massa adalah milik benda yang memiliki simpanan energi kinetik. Karena setiap benda memiliki massa dan massa akan menghasilkan energi kinetik. Sehingga benda tersebut akan mendapatkan perlawanan dari gaya berlawanan karena ada massa. Nah, seperti yang kita ketahui ya di sini, Fm atau gaya berlawanan itu, gaya berlawanan karena massa itu sebanding dengan alfanya atau A-nya, yaitu percepatan. Sehingga dia kan nanti akan tidak sejauh X ya. X ini adalah perpindahannya. Kemudian F ini adalah gayanya, dan M adalah massanya. Benda akan memiliki massa. Nah, karena Fm atau gaya berlawanan karena massa ini sebanding dengan alfanya, maka Fm sama dengan M kali A. Ini adalah di hukum Newton kedua. Sehingga nanti A-nya ini didapat dari turunan dari jarak. Turunan kedua dari jarak. Kan turunan pertama dari jarak adalah kecepatan, turunan kedua dari jarak adalah percepatan. Sehingga dia diturunkan pada turunan kedua. Sehingga menghasilkan F sama dengan Fm, karena gaya yang diterapkan sama dengan gaya yang berlawanan karena dia kan dipindah ruas gini. Yang awal minus menjadi positif sama dengan massa dikali turunan dari jarak, yaitu d kuadrat x per dt kuadrat. Kemudian ada pegas ya, di mana pegas adalah elemen yang menyimpan energi potensial. Jika sebuah gaya diberikan pada pegas K, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas pegas. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan perpindahan pegas. Dan kita mengasosiasikan ya, massa dan gesekan ini tidak berpengaruh. Nah, seperti persamaan sebelumnya, Fm atau gaya yang berlawanan itu sama dengan percepatannya. Dan Fk di sini adalah gaya yang berlawanan karena elastisitas pegas ya, sama dengan Kx-nya. Nah, K ini kan konstanta ya. Setiap pegas memiliki konstanta tersendiri
yang kemudian akan ditarik sejauh S oleh gaya sebesar F. Sehingga kan FK sama KX, konstanta sama FK-nya kan itu sama ya, sama-sama berlawanan, sehingga menghasilkan persamaan F sama dengan FK sama dengan KX. Kemudian ada peredam ya. Peredam adalah dashboard. Jika sebuah gaya diberikan pada dashboard B, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan dari dashboard. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dashboard, di mana B ini adalah konstanta peredaman ya, di mana konstanta peredaman ini berpengaruh pada koefisien gesekan. Nanti yang membedakan pada sebelumnya yaitu adanya dashboard ada peredaman ini ya, dan juga konstanta peredaman B, dan nantinya akan dia ditarik sejauh X oleh gaya sebesar F. Karena peredaman sebanding dengan V-nya, maka FB sama dengan BV sama dengan B dx per dt. Karena V adalah turunan pertama dari jarak. Sehingga menghasilkan persamaan F sama dengan FB, yaitu gaya akibat gesekan dashboard, sama dengan B dikali dx per dt. Karena ini adalah turunan pertama ya dari jarak, sehingga menjadi nilai kecepatan. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.